Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai expense. Kelompok kami terdiri dari Andi Audinur dengan NIM 2020 1211 058, Medina Maharani dengan NIM 2020 1211 069, dan saya sendiri Eka Setiawati dengan NIM 2020 1211 056. Next. LO1 yaitu membahas tentang expense defined. Definisi beban. Yang pertama itu menurut IAI yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau depletion in incurrence aset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Lalu sedangkan menurut FASB yaitu beban adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva dan timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Next. FASB dan IAI memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan beban. IAI mendefinisikan biaya dari sudut pandang peristiwa moneter seperti penurunan aktiva, kenaikan utang, atau ekuitas. Sedangkan FASB memiliki sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa moneter dan fisik. FASB lebih menekankan pada peristiwa fisik, yaitu penjualan barang atau produk yang dihasilkan. Yang kedua itu, pemakaian aktiva harus menunjukkan suatu cost yang dinyatakan keluar sebagai biaya. Dan yang ketiga, apabila dilihat dari sudut pandang tradisional, definisi yang dikemukakan FASB menunjukkan bahwa beban hanya dihasilkan dari pemakaian aktiva untuk tujuan menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. IAI dan FASB membedakan cost menjadi beban dan rugi, sedangkan IAI tidak. IAI dan FASB memang mempertimbangkan pendapatan dalam mengklasifikasi apakah cost tersebut termasuk ke dalam beban ataukah rugi. Apabila cost tersebut tidak menghasilkan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cost tersebut akan dianggap sebagai rugi. Misalnya pemberian donasi, pembayaran pajak, dan lain-lain. Sedangkan IAI membedakan cost hanya dari kadaluarsanya. Cost yang sudah kadaluarsa akan diakui sebagai beban, sedangkan yang belum diakui sebagai aset. Next. Selanjutnya, perubahan aset dan liabilitas. Framework menyatakan bahwa terjadinya suatu expense akan berdampak terhadap penurunan nilai dari suatu aset maupun peningkatan nilai dari suatu liabilitas. Namun, pendefinisian expense tersebut terlalu bersifat umum. Pada dasarnya,
akan lebih cocok untuk mengkorelasikan expense suatu perusahaan dengan aktivitas penggunaan resource dalam rangka mendukung kegiatan yang membentuk profit. Pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban penurunan mungkin sulit untuk mengamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerangka kerja mengacu pada arus keluar atau depletion aset atau incurrence kewajiban. Next. Selanjutnya beban dan biaya. Prinsip yang harus diingat dalam mendefinisikan expense adalah no cost, no expense, yakni ketika kita sebagai entitas tidak mengeluarkan biaya dalam memperoleh suatu manfaat, maka kita tidak perlu mengakui adanya expense dari manfaat yang kita peroleh tersebut. Terkadang, expense didefinisikan juga sebagai expired cost. Maaf, jeda azan dulu.
Saya lanjutkan. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan dari aset memerlukan biaya entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Secara konseptual, menurut prinsip keberlangsungan usaha atau going concern, penggunaan akan barang dan jasa perusahaan ditujukan untuk jangka panjang, sehingga cost dari aset tersebut mengalami dua tahap, yaitu pengakuan dan pembebanan. Hal tersebut berarti cost diakui sebagai aset, kemudian diakui sebagai beban untuk periode manfaat aset tersebut digunakan. Dengan landasan konsep dasar kontinuitas usaha serta upaya dan hasil, masalah teoritis dalam tahap pembebanan adalah pemecahan aliran kos yang telah diakui sebagai aset menjadi bagian yang merupakan biaya periode berjalan dalam rangka penentuan biaya periodik dan bagian yang baru akan menjadi biaya dalam periode-periode berikutnya. Menurut Suarjono, edisi ketiga, halaman 397. Selain itu, terdapat pula definisi mengenai hubungan cost dan beban menurut American Accounting Association atau AAA pada tahun 1957, yaitu next. Nah, ini menurut definisi mengenai hubungan biaya dan beban menurut American Accounting Association pada tahun 1957, yaitu beban adalah biaya yang telah kadaluarsa secara langsung beban adalah biaya yang telah kadaluarsa secara langsung maupun tidak langsung pada periode fiskal dari aliran barang atau jasa ke pasar dan operasi yang berhubungan. Next. Selanjutnya LO2 yaitu membahas tentang expense recognition. Next. Berdasarkan kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan, paragraf 94, beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merek dagang, dalam kasus semacam itu. Beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. Next. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi dalam pengakuan beban, yaitu yang pertama, adanya probabilitas bahwa akan ada manfaat ekonomi masa depan yang terlibat dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian. Yang kedua, itu ada item ini memiliki biaya atau nilai yang diukur dengan andal. Yaitu kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan kehandalan. Ini berarti kasus di mana perkiraan diharuskan. Misalnya beban penyisihan piutang ragu-ragu. Tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Next. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikuasai oleh perusahaan dan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva akan dinikmati oleh entitas yang menguasai. Dan yang terakhir, ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audi. Izin melanjutkan, LO3 itu ada expense measurement. Next. Pengukuran beban. Pengukuran penambahan kewajiban dan depresi aset di periode berjalan mungkin tampak sederhana. Namun, kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan alat operasi kunci dengan estimasi masa operasi bertahun-tahun. Investasi mungkin dalam periode berjalan pada ternak yang tidak akan mencapai kematangan dan selanjutnya menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun. Ini berarti bahwa dalam menentukan beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan harus dibuat bagaimana biaya harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti itu, tapi menawarkan pilihan dalam metode biaya dan pembagian pendapatan. Next.
Next, Mi. Sebagai contoh, IAS 16, AASB 116 aset, dan tetap memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi terukur dalam beberapa cara setelah pengakuan. Misalnya, model biaya atau model penilaian, dan beberapa pilihan penyusutan alternatif. Misalnya, garis lurus, nilai berkurang, dan unit metode produksi. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi aktual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode yang mereka berhubungan. Kompleksitas proses ini dan atas kebijaksanaan yang mendasari dalam adopsi teknik alokasi dan pengukuran merupakan masalah utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan fokus dari bagian ini. Next. Alokasi beban. Pada pendekatan untuk menentukan beban adalah dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi aktual. IASB atau kerangka ASB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi atas dasar karang langsung antara biaya yang terjadi dan produktif item spesifik laba rugi. Proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. 3 metode dasar konsep matching yang bisa diandalkan. Yang pertama ada hubungan sebab dan akibat. Yang kedua ada alokasi sistematis dan rasional. Dan yang ketiga ada pengakuan langsung. Next. Cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengaitkan sebab dengan akibat. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan gaji dan upah. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personil penjualan membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang kepada mereka. Harus dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula, pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produksi yang dijual. Dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk
menciptakan pendapatan saat ini. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan bab 9, tidak ada biaya penjualan jika tidak ada pendapatan. Misalnya, dalam kontrak konstruksi jangka panjang, ketika metode kontrak selesai mirip dengan dasar penjualan yang digunakan, tidak ada biaya konstruksi beban mencatat. Selama tidak ada pendapatan, konstruksi itu dapat diakui. Next. Biaya yang terjadi dalam proyek ditempatkan dalam akun aktiva. Bila proyek ini selesai dan terjual, hanya kemudian adalah biaya total akumulasi aset akun ditransfer ke rekening biaya untuk dicocokkan terhadap pendapatan. Asumsinya adalah bahwa pada titik bahwa upaya diwakili oleh beban yang membantu menghasilkan pendapatan. Jika metode persentase penyelesaian yang digunakan, biaya aktual pengerjaan yang terjadi selama periode yang diberikan diasumsikan telah membantu dalam penciptaan pendapatan saat ini. Oleh karena itu, beban dicatat untuk jumlah biaya konstruksi. Bahkan, suatu teknik umum untuk memastikan rasio penyelesaian ID untuk menggunakan biaya aktual konstruksi atas biaya konstruksi total diharapkan dari proyek. Hubungan sebab akibat tidak dapat digunakan untuk semua biaya. Ketika tidak dapat dilakukan, alternatif adalah dengan menggunakan alokasi prosedur, rasional, dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi di mana manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan barang-barang yang dikonsumsi atau berakhir. Next.
Prinsip alokasi biaya aset untuk masa kini dan masa depan terkenal di akuntansi. Proses pencocokan dimulai dengan mengaitkan beban ke segmen waktu. Bila ini dicapai, jumlah beban diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. IAS 16 atau AASB 116 Aktiva tetap mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama masa manfaatnya, atau ayat 6. Jadi, beban penyusutan adalah contoh yang terkenal dari proses alokasi. Tapi apa beban penyusutan? Jawaban yang khas adalah bahwa hal itu merupakan prosedur di mana biaya yang dialokasikan dalam dan rasional secara sistematis untuk periode di mana imbalan tersebut diharapkan akan diterima. Memang IAS 16 atau ASB 116 ayat 60 menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pattern di mana itu masa depan ekonomi manfaat suatu aset diharapkan untuk dikonsumsi. Next. Alokasi biaya adalah sebuah konsep pencocokan yang mengarah ke berbagai prosedur. Sebagai contoh, untuk penyusutan kita memiliki garis lurus, unit of produksi, sum of the digit, tahun, mengurangi saldo, dan metode lainnya. Idenya adalah untuk menemukan metode tertentu yang kurang lebih bertepatan dengan pola jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset untuk masa mendatang waktu. Ini bukan tugas sederhana. Karena kesulitan yang melekat dalam menerapkan prinsip, banyak perusahaan memilih metode alokasi berdasarkan alasan-alasan yang tak ada hubungannya dengan pola manfaat. Selain itu, praktek akuntansi dapat mengabaikan pencocokan semua bersama-sama. Ketika itu sesuai dengan pembuat laporan keuangan, misalnya sebelum tahun 2005, banyak entitas menentang membebankan opsi saham, meskipun seperti prosedur yang bertujuan untuk mencocokkan pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi adalah produksi. Next. Salah satu kelemahan dari alokasi biaya adalah bahwa hal itu bergantung pada estimasi dan asumsi yang mungkin sewenang-wenang. Contoh alokasi sewenang-wenang dari biaya berdasarkan waktu merupakan amortisasi goodwill. Sebelum adopsi luas standar IASB pada tahun 2005, banyak entitas goodwill diamortisasi selama 20 tahun atau kurang, sering di line basis Strike. Beberapa perusahaan berpendapat bahwa tidak goodwill penurunan nilai dan karena itu tidak boleh dikenakan amortisasi.
Dari 1 Januari 2005, IFRS tidak memerlukan goodwill harus diamortisasi, sehingga menghindari sewenang-wenang asumsi yang digunakan dalam proses diamortisasi. IFRS 3 atau ASB 3, penggabungan usaha paragraf 54 menyatakan bahwa setelah akuisisi, goodwill yang diperoleh dalam penggabungan usaha akan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Dengan demikian, proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak lagi diperlukan. Namun, itu akan diperlukan untuk suatu entitas untuk menilai sejauh setiap tahunnya. Jika ada yang goodwill dirugikan atau dikurangi nilai yang merupakan jenis lain dari estimasi. Next. Prinsip terakhir untuk pengakuan dan pengukuran biaya dapat dilihat sebagai salah satu yang bertanggung jawab atas kemungkinan lain apabila tidak tercakup oleh dua prinsip pertama, yaitu pengakuan langsung. Sebuah contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka sering sulit untuk ditentukan. Sebagai contoh, pelanggan dapat membeli produk karena mereka dipengaruhi oleh iklan mereka melihat 2 tahun sebelumnya. Karena manfaat tidak dapat ditentukan secara kredibel, iklan biasanya diakui langsung sebagai beban sesuai IAS 138 atau ASB 38 aset berwujud. Standar Setter 9 IASB dalam kasus ini memiliki pandangan bahwa pengeluaran penelitian tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk sebuah aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan yang tidak mungkin atau tidak dapat diukur dengan andal. Next. Peran beban lain adalah item yang diberikan pengakuan segera, walaupun kedua aset berwujud dan intangible dapat dikenakan persyaratan depresiasi atau amortisasi. Proses alokasi mungkin melibatkan kesalahan dalam penilaian atau nilai aktiva mungkin akan terpengaruh oleh peristiwa unexpected lainnya. Bila jumlah yang dapat dipulihkan adalah aset dianggap kurang nilai tercatatnya, sebuah beban langsung diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan IAS 136 atau ASB 36 penurunan aset. Dengan demikian, beban penurunan nilai timbul karena penurunan nilai aset, sesuai dengan definisi kerangka tentang biaya. Next. Kritik alokasi. Patton dan Littleton Furnish membuat kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Konsep matching adalah kunci utama dalam kerangka alokasi. Mencocokkan beban terhadap pendapatan dengan gagasan upaya yang sesuai dengan yang dicapai.
Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya. Aliran yang pasti berakhir sampai ke laporan laba rugi sebagai biaya berakhir. Menentukan jumlah biaya yang telah kadaluarsa atau lewat merupakan salah satu tugas pokok akuntan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Sprouse, proses pencocokan telah membuat neraca sekunder terhadap laporan laba rugi, melainkan hanya menyajikan tempat biaya yang belum berakhir. Pendekatan ini mengurangi kegunaan neraca pengguna sebagai pembuat keputusan dalam beberapa tahun terakhir membuat pembuat standar fokus pada kriteria definisi dan pengakuan untuk aktiva dan kewajiban yang menjamin neraca tidak sama penting dengan laporan laba rugi. Next. Praktek alokasi juga dikritik oleh Thomas yang berpendapat bahwa banyak dari laporan akuntan adalah sampah. Karena dasar informasi akuntansi sebagian besar menggunakan alokasi. Thomas berpendapat bahwa alokasi teoritis dibenarkan. Untuk menjadi dibenarkan, 3 kriteria yang disarankan ialah yang pertama ada aditif, keseluruhan bagian harus sama. Yang kedua ada unambiguity, cara alokasi yang akan dilakukan harus jelas. Dan yang ketiga ada ketahanan. Setelah metode alokasi dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankannya terhadap metode alternatif lain. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medina Maharani. Yang selanjutnya yaitu LO4, yaitu Challenge for Accounting Standard Setters.
Sesuai sebuah kerangka teori suara, untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca atau laporan posisi keuangan dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik, relevansi, dan kepenuhan iman representasi, yaitu pada LHSB tahun 2008. LHSB standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria yang pengakuan untuk konsistensi antara standar. Dan di samping itu, kerangka kerja khusus menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item tidak dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Dan seperti tercantum pada bab yang pertama, yaitu pedoman untuk pengakuan pendapatan, termasuk dalam IASB 18 atau per AASB 11B, menimbulkan item dalam neraca tidak memenuhi definisi kerangka aktiva atau kewajiban. DLSB adalah menangani inkonsistensi dalam proyek saat ini, yaitu undertaking. Contoh pengakuan beban atau kerugian diperdebatkan rutin suatu periode akuntansi disajikan teori dalam tindakan. Dan pada tahun 2008, Bank Prancis Societe Generale mengalami kerugian besar sebagai akibat dari aktivitas dengan tidak sah dari perdagangan individu. Meskipun mereka pada tahun 2008, kerugian yang termasuk dalam rekening tahun 2007 yang memungkinkan bank offset kerugian terhadap keuntungan di tahun 2007. Yang kemudian matching. Bunyi dari theoretical framework untuk financial statement dapat berarti bahwa antara balance sheet, yaitu statement dari financial position, dan income statement mempresentasikan informasi dengan karakteristik dari kerelevansian dan representational faithfulness. Framework bertugas untuk menyediakan definisi dan kriteria pengakuan untuk meningkatkan konsistensi antara standar. Jadi, tugas untuk pembuat standar adalah membuat aturan agar laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menyajikan informasi yang relevan dan representatif. Dan dalam hal ini, konsep penandingan tidak dapat digunakan untuk pengakuan item-item pada laporan posisi keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset dan kewajiban. Misalnya, hal tersebut terjadi pada goodwill, tenaga kerja, dan kekayaan intelektual. Ditambah lagi, secara spesifik, framework mengungkapkan bahwa konsep matching tidak seharusnya diaplikasi pada salah satu cara untuk mengizinkan pengakuan terhadap items pada balance sheet yang bertemu dengan definisi dari aset dan liabilities. Yang kemudian ada konservatisme. Beberapa pendapat yang konservatisme didasarkan pada profitability dan reliability kriteria yang terekspos dalam framework. Syarat yang memungkinkan berarti keadaan pada masa yang akan datang, seperti pengonfirman dari loss dan expense. Jadi pada konsep konservatisme terjadi asimetri informasi mengenai pengakuan beban dan laba. Jadi konsep ini mengharuskan untuk mengakui adanya beban sesegera mungkin apabila ada kemungkinan beban tersebut akan terjadi. Namun dalam prinsip ini, pengakuan laba tidak akan dicatat hingga laba atau pendapatan tersebut benar-benar terjadi. Jadi konsep tersebut didasarkan oleh asumsi skeptis akuntan atau kehati-hatian. Namun justru akhirnya konsep tersebut menghasilkan informasi yang tidak relevan. Jadi konsep konservatisme ini tidak berfokus pada bukti transaksi, tetapi lebih pada ketakutan menyajikan nilai bersih aset dan laba terlalu tinggi. Jadi dengan demikian, informasi yang mengandung penyimpangan konservatisme bukanlah merupakan informasi yang netral. Oleh karena itu, penyusun standar kini telah merevisi peraturan dan menghilangkan konsep penandingan atau matching konsep dan konsep konservatisme ini. Lalu yang kemudian isu beban bagi auditor.
Jadi auditor itu menghadapi isu-isu sekelilingnya yang distinction antara beban dan aset. Periode di mana beban diakui dan pengukuran yang sesuai biaya, dan definisi biaya dalam kerangka paragraf seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau depletion aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban debit atau aset-aset perekam arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Jadi pengakuan dan pengukuran beban harusnya sesuatu dengan definisi dari kriteria beban itu sendiri. Tidak berlakunya lagi konsep penandingan dan konsep konservatisme harus dipahami betul oleh auditor. Jadi auditor harus memahami secara mendalam mengenai definisi dan kriteria beban, karena hal tersebut merupakan pedoman untuk menentukan apakah perusahaan yang diaudit telah mencatat transaksi sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Memperlakukan beban sebagai aset merupakan cara yang relatif sederhana untuk melebih-lebihkan laba untuk periode tersebut. Dan auditor biasanya membutuhkan bukti kuat untuk mendukung kapitalisasi pengeluaran. Namun upaya yang dilakukan oleh manajer untuk melebih-lebihkan biaya dan mengecilkan aset juga dapat mengakibatkan masalah bagi auditor. Kapitalisasi cost perusahaan menjadi aset merupakan masalah yang cukup rentan dan biasanya material. Apabila perusahaan mengakui cost sebagai aset, padahal transaksi atau kejadian tersebut tidak memenuhi kriteria aset, maka bisa terjadi pencatatan aset yang terlalu tinggi. Misalnya perusahaan WorldCom yang bergerak di bidang penyediaan telepon jarak jauh dan jasa internet. WorldCom bangkrut karena mengkapitalisasi beban operasi yang tidak tepat. Jadi WorldCom membayar perusahaan lain untuk mendapatkan hak dalam mengakses jaringan perusahaan tersebut. Dan biayanya sebesar 3,8 miliar US dollar yang digunakan sebagai biaya pembayar ke perusahaan lain tersebut. Kemudian dianggap sebagai investasi modal karena dianggap memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi perusahaan. Pembayaran kos tersebut mencerminkan aliran keluar aset yang harus ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penempatan jasa telepon dan internet kepada konsumen di periode yang sama. Jadi hal tersebut tuh mengakibatkan pencatatan laba yang terlalu tinggi, seperti yang sudah disebutkan seperti tadi. Dan selain itu, auditor juga harus teliti dalam menganalisa pencatatan beban yang terlalu rendah. Jadi hal ini biasanya terjadi agar laba perusahaan terlihat tinggi. Contoh kasusnya yang terjadi yaitu pengakuan aset hasil akuisisi oleh perusahaan yang dicatat terlalu rendah. Dengan demikian, beban penyusutan untuk periode-periode selanjutnya pun akan lebih rendah, sehingga laba akan terlihat lebih besar. Praktik pencatatan biaya sekaligus yang terlalu tinggi yang timbul karena akuisisi atau restrukturisasi dikenal sebagai buy-bait. Selain itu, terdapat pula praktek yang dikenal sebagai cookie jar yang menghitung beban pada masa yang diekspektasi perusahaan sekaligus pada saat akuisisi. Jadi saat ketika akuntansi untuk akuisisi selama tahun 1990-an, WorldCom akan menuliskan nilai aktiva tertentu yang diperoleh. Jadi aktiva tetap diakui sebesar biaya yang lebih rendah, biaya penyusunan masa depan juga lebih rendah, yang sehingga membantu para manajer untuk melakukan keuntungan lebih besar. Namun praktek melebih-lebihkan biaya satu kali yang terkait dengan akuisisi dan restrukturisasi ini dikenal sebagai akuntansi mandi besar atau yang disebut seperti cookie jar. Jadi cookie jar itu akuntansi memungkinkan untuk keuntungan yang akan meningkat di masa depan. Ketika biaya disediakan berdasarkan bukti bahwa harapan asli biaya masa depan terlalu pesimis. Jadi praktek mandi besar dan akuntansi cookie jar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya kepada periode akuntansi yang sesuai. Jadi auditor bisa tergoda untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan
bahwa beban overstate dari understated karena keyakinan pendekatan konservatisme untuk pengukuran laba yang diinginkan. Namun, pencalonan kerangka netral sebagai karakteristik kualitatif diinginkan dan pengenalan IAS 37 per AASB 137 akan muncul untuk meminta auditor untuk bukti greater sufficient untuk memastikan bahwa mereka tidak mendatangi akun on dengan biaya overstate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.